Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, wabil khusus abang saya, saudara saya Bapak Haji Dian. Kalau saya nggak sebut Bapak Sekda sekarang jadi warga. InsyaAllah mudah-mudahan orang-orang tua kita Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus salam ta'zim kepada Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapakku beserta jajaran, ada juga Bapak Camat yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah apa yang diniatkan akan jadi nilai pahala yang tinggi di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama dengan mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang, ya insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita, dan mudah-mudahan kenikmatan yang didambakan bagi setiap hamba, yang diharapkan oleh setiap hamba dalam keadaan saat di mana dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyal hadirin rahimakumullah. Tadi saya dengar kata Pak RT temanya 3.
Tahun baru Islam, hari kemerdekaan, ulang tahun Kuningan. Kalau 3 tema berarti 3 amplop. Amplop, orang ngomong amplop aja emang salah. Suka perasaan. Tapi kalau serius nggak apa-apa. Ma'asyal hadirin rahimakumullah. Nih yang jadi mau dibahas yang mana dulu nih? Tahun baru dulu, kemerdekaan dulu. Tahun baru dulu. Kalau dibilang tahun baru Hijriyah. Tahun baru Hijriyah ini identik sudah pasti tatkala di mana Nabi Muhammad SAW dijadikan satu rujukan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu radhahu saat Nabi masih ada, tahun Hijriyah belum ada. Tapi tatkala wafatnya Nabi Muhammad SAW, kekhalifaan saat itu saatnya di mana Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau mencetuskan, mengingat untuk setiap hamba Allah, umat Nabi Muhammad tahu bahwasanya sejarah yang dilakukan oleh Rasul SAW agar terus teringat sampai yaumil qiyamah. Ada sahabat yang mengatakan, ya udah kalau kayak gitu dihitungnya dari mulai lahirnya Nabi, tahun Hijriahnya. Kata Sayyidina Umar, saya nggak sependapat. Kenapa? Karena orang Nasrani Isa saat dilahirkan itu menjadi hari rayanya. Ya udah saat Nabi Isra wal Mi'raj. Jangan saat juga di mana Nasrani mengangkat Isa itu akan menjadi satu hari rayanya juga. Lalu Sayyidina Ali karamallahu wajhah beliau mengatakan, wahai Sayyidina Umar, bagaimana kalau kita hitung saat di mana saat Nabi Muhammad keluar dari Mekah pindah ke Madinah. Saat hijrahnya Nabi ke Madinah, maka inilah dijadikan satu rujukan bahwa Nabi tatkala keluar dari Mekah sampai ke Madinah terhitung tanggal tahun 1 Hijriyah. Maka tatkala di saat itu sepakat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu radhahu. Nah, Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu beliau mengatakan, hijrah ini banyak perkataan atau istilah daripada hijrah. Orang Cijoho pindah ke Ancaran namanya hijrah. Orang Ancaran pindah ke Cilimus namanya hijrah. Dari tempat ke tempat lain ini dikatakan hijrah. Tapi di dalam syariat, di dalam agama Islam, bahwa hijrah itu yang sesungguhnya dari perbuatan maksiat pindah ke perbuatan taat. Inilah yang dikatakan hijriyah atau hijrah. Setiap manusia ini punya fase di dalam kehidupan. Gak mungkin kita hidup dari lahir sampai mati bener terus. Ada yang begitu? Kecuali Nabi Muhammad SAW. Masing-masing hidup kita punya masa kelam. Betul nggak? Dulunya kalau dibilang tuh dulunya haram jadah, sekarang ahli sejadah. Ada kan? Ada. Ini istilah-istilahnya aja. Tapi insya Allah warga khususnya perumahan apa? BTN yang saat ini ada di hadapan saya, insya Allah ini orang-orang soleh semuanya. Soleh-soleha semuanya. Amin ya Rabbal. Sesuatu yang tadinya tidak baik menjadi baik, ini adalah salah satu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bib, kenapa sih kok kita harus berbuat baik? Kenapa kita harus taat? Kenapa kita harus ibadah? Setelah dijatuhkan bahwa seseorang itu baligh, wajib setiap syariat wajib dijalankan. Kenapa? Contoh, kita terlahir dalam keadaan kotor apa suci? Suci. Nggak ada yang kotor ya? Nggak ada yang kotor. Sama seperti kalau saya pinjam sama Pak Haji Dian. Saya ketok rumah Pak Haji saya pinjam cangkir. Kira-kira dikasih yang kotor apa yang bersih cangkirnya? Pasti yang bersih kan Pak Haji kan? Saat saya bikin kopi, kotor cangkirnya. Cangkir kotor, saya nggak sempat cuci, saya kembaliin dalam keadaan kotor. Pak Haji terima kasih banyak ya. Kira-kira yang punya cangkir marah, kesel atau enggak? Kesel, kualat, minjem Habib. Kalau manusia mah pastinya kesel. Orang dikasih bersih, masa kembalinya kok? Seorang yang punya adab, seorang yang punya akhlak, diterima bersih, kembalikan dalam keadaan bersih. Begitupun Allah.
Saat kita keluar ke dunia ini dalam keadaan suci, bersih, gak ada cacat sedikit pun di dalam dosa, maka harapan Allah setiap hamba kembali dalam keadaan suci. Makanya kita setiap kali doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Minta dalam keadaan baik, dalam keadaan ibadah kematian ini, maka sesungguhnya kematian inilah yang diharapkan oleh Allah agar dikumpulkan bersama kekasih Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, masalah hijrah. Yang kedua, hijrahnya seseorang yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Mereka orang yang hijrah. Sayyidina Ali dari kecil memang sudah yakin kepada Nabi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 3 sahabat Nabi ini, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dulunya musuh Nabi, gak senang dengan Nabi, tapi Allah berikan hidayah di dalam dirinya. Nah, ini kita ngomongin hidayah sekarang. Boleh ya? Boleh ya? Ternyata hidayah itu mahal, Pak Bu. Hidayah itu gak bisa dibeli. Kita punya uang sebesar apapun, sebanyak apapun, gak bakal bisa beli hidayah. Contoh, tahu Sayyidina Ibrahim? Tahu Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim tahu? Tahu dari mana lu? Oh, namanya aja. Contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim seorang nabi, betul? Punya anak nabi, betul? Yang bernama Nabi Ismail. Lu main Ismail aja lu. Nabi Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam seorang nabi, punya anak Nabi Ismail seorang nabi. Nabi Ibrahim punya bapak, tidak Allah berikan hidayah sampai matinya, bahwa matinya masih sebagai seseorang yang pembuat daripada berhala. Bapaknya Nabi nggak dapat hidayah sampai matinya. Yang kedua, Nabi Allah Lut alaihissalatu wassalam. Nabi Allah Lut memiliki citra seorang manusia yang diberikan titel sebagai nabi. Punya istri sampai mati tidak Allah turunkan hidayah, bahwa matinya tanpa membawa iman kepada Allah. Istri Nabi tidak mendapat hidayah. Siapa lagi? Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam. Nabi Nuh seorang rasul, seorang nabi yang dirinya diberikan satu ilham yang dicontohkan untuk membangun bahtera untuk semua umat saat kepada Nabi Allah Nuh ini agar dimasukkan ke dalam bahtera. Saya mau sedikit cerita tentang bahteranya Nabi Allah Nuh. Nabi Nuh bilang sama Allah, ya Allah, saya udah nggak tahu harus bagaimana lagi dakwah kepada umat saya, katanya. Allah mau turunin bala, turunin deh ya Allah. Jawabannya apa? Ya Nuh, engkau bersiap untuk aku turunkan bencana, kata Allah. Ya, mau nggak mau harus, daripada sayanya sakit hati terus, bikin bahtera. Bikin bahtera dari apa ya Allah? Bikin dari kayu. Nggak ada kayu di zaman Nabi Nuh. Apa kata Allah? Dikasih bibit. Tuh bibitnya, tanam. Disuruh tanam dulu, dipupukin dulu, disiram dulu sampai numbuh jadi pohon. Tebang pohonnya, ambil batangnya sedikit demi sedikit untuk dijadikan bahtera. Maka dari itu satu yang diambil daripada peristiwa Nabi Nuh, bahwasanya manusia itu harus punya salah satunya kerjaan dulu nih. Kerjaan dulu, ikhtiar. Jadi orang-orang jangan langsung dikit-dikit ke Samsudin, dikit-dikit ke Samsudin, jangan. Gue lagi bingung, di Samsudin rame banget, di TikTok rame, di Instagram rame. Dakwah jadi hilang. Nggak ada yang nontonin saya lagi di Instagram, mama di TikTok nggak ada. Kenapa? Pada ngurusin Samsudin. Segala kebalah jadi rame di media sosial. La ilaha illallah. Tuh coba bisa kebayang. Kenapa sih orang rata-rata nggak pernah mau ikhtiar? Yang pertama karena dirinya males. Dirinya tuh nggak punya kemampuan dan nggak percaya diri. Padahal
Setiap orang yang berikhtiar di jalan Allah, Allah kasih buka rezekinya selebar-lebarnya jika dia meminta. Kadang orang kalau lagi nggak punya apa-apa larinya ke orang pinter. Betul? Ngapain ke orang pinter? Kenapa sih itu orang disebut orang pinter? Karena yang datang orang tolol. Lah emang. Lah datang ke mbah. Mbah, aing teboga duit. Si mbah nyaut, sarwa aing juga. Kalau dia mau kaya, ya kayanya dia duluan. Coba lihat rumah-rumahnya, ya Allah disenderin bebek rubuh. Betul nggak? Tuh. Maka dari itu Nabi Nuh sebagai satu pelajaran buat hidup kita. Allah ngasih. Apa sih yang Allah nggak kasih di dunia ini? Coba tunjuk. Ada nggak yang kurang di dalam hidup kita? Ayo tunjuk. Ada? Rezeki punya? Rezeki bukan hanya berupa uang. Ingat ya, rezeki itu bukan hanya berupa tetangga yang baik, itu rezeki. Suami, istri, soleh soleha, itu rezeki. Anak yang nurut sama orang tua, itu rezeki. Kehidupan rumah tangga nikmat, itu rezeki. Mertua baik, rezeki. Jadi rezeki bukan hanya berupa uang. Ikhtiarnya Nabi Allah Nuh yang diperintahkan oleh Allah mendapatkan satu hasil, jadilah bahtera. Bahtera saat dijadikan lantai dasarnya, saat itu di mana Nabi Nuh sedang membuat lantai atasnya. Begitu lantai bawahnya sudah mau rapi, ini berbondong-bondong orang yang benci sama Nabi Nuh, buang hajatnya di bahtera Nabi Nuh. Buang air besar di situ, buang air kecil di situ. Terus bertahun-tahun sampai selesai bahtera itu. Sebelum datangnya bencana, ada satu orang yang benci sama Nabi Nuh, stroke, lumpuh, keluar dari rumah digendong, kanan satu, kiri satu, digendong. Ditanya, mau kemana mas? Mau buang air. Di mana? Di tempat bahteranya Nuh katanya. Udah keadaan sakit, pakai benci sama Nabi Nuh. Ini lantai dasar udah penuh sama kotoran. Sudah penuh sama kotoran. Dia masuk, dia pegangan tiang, dia buang hajatnya. Begitu dia bangun, saat tiang itu dipegang, kepleset, jatuh. Jatuhnya di kotoran. Begitu jatuh di kotoran, subhanallah, bangun, stroke-nya sembuh. Keluar dari bahtera, sehat, afiat, gagah bukan main. Tetangga pada nanya, Tuan, kok bisa? Ternyata nih kotoran di bahteranya Nuh, obat. Yang ngotorin siapa? Warga, betul? Dipikirnya mau nyusahin Nabi Nuh, ternyata warga berbondong-bondong. Ada yang bawa kendi, ada yang bawa rantang, ada yang bawa sekop. Buat apa? Ngebersihin kotoran biar jadi obat. Allah caranya, betul nggak? Cara dibersihin lagi, dia yang buang, dia yang bersihin. Subhanallah, sallu ala Nabi Muhammad. Lihat ya, Allah tuh kalau ngasih satu pelajaran dalam hidup, pasti ada makna di dalam hidup kita. Setelah sudah bersih, Allah siapkan, Nuh, bawa umatmu masuk ke dalam bahtera. Semuanya berpasang-pasangan. Binatang semua berpasang-pasangan. Nah tuh binatang sampai gini hari tuh kita dapetin tuh. Tuh kalau nggak diselamatin nama Nabi Nuh, nggak tahu binatang kita. Yang namanya jerapah masuk berdua sepasang, burung masuk sepasang, semua sepasang-sepasang. Kecuali umat manusia masuk terus menerus. Siapa yang nggak dapat hidayah? Anaknya yang bernama Kan'an. Ya bunayya, pergi katanya. Wahai ayahku, pergilah. Aku tidak akan pernah ikut denganmu. Aku akan naik ke atas bukit yang paling tinggi, sehingga Tuhanmu tidak akan pernah dapat menghempaskanku katanya. Ternyata bahteranya jalan, ini gunung ketutup luar biasa sama bah di saat itu yang diturunkan oleh Allah. Tersapulah Kan'an sampai ke negeri Cina. Makanya disebut Kan'an Sin. Terhempas sampai ke negeri Cina. Sampai matinya anak Nabi tidak Allah berikan hidayah. Siapa lagi? Paman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai matinya tidak mendapatkan hidayah.
Coba kita lihat betapa mahal hidayah tersebut. Maka alhamdulillah Nabi memberikan satu kabar gembira kepada setiap umat. Orang yang duduk di majlis ini mau nggak mau pasti dapat rahmatnya Allah, dicurahkan kasih sayang Allah. Pulang dari sini ditiupkan hidayah. Amin ya rabbal. Ibu bapak datang ke sini juga petunjuk dari Allah. Kalau ibu bapak bukan karena hidayah, nggak akan bapak ibu datang ke sini. Mendingan duduk di dalam rumah, mana angin lagi kencang. Betul. Nonton sinetron lebih enak. Tapi kenapa ibu sama bapak datang ke sini? Allah yang menggerakkan pikiran hati untuk duduk di dalam majlis yang mulia ini. Insya Allah. Alhamdulillah. Faham masalah hidayah? Sudah faham? Berarti hijrah sudah faham, hidayah sudah faham. Kalau sudah faham kita tutup sama doa. Udah paham belum? Dari tadi saya ngomong nggak paham-paham. Perasaan saya ngomong bahasa manusia ini. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayyuhal hadirun, Allah menginginkan kita bertaubat kepada Allah. Masa dari tahun ke tahun kita hidup begini-begini aja? Nabi mengatakan orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia orang yang beruntung. Orang yang paling beruntung hari ini jauh lebih sedikit amaliyahnya dibanding besok lebih banyak amalannya, itu jauh lebih beruntung. Kalau kita nih gimana nih? Hidup hari ini sama kemarin sama aja atau lebih baik atau lebih buruk? Nggak usah dijawab, dalam hati aja. Kalau dijawab mah malu. Betul nggak? Sekarang gini, sehari semalam kita sholat berapa waktu? 5. Sholat subuh jam berapa? Jam 2. Jam 7. Alah, biasa setengah 8. Coba kita lihat ini ya. Coba nih, benar-benar ibu bapak tolong disadarin baik-baik. Salat itu kebutuhan kita apa keinginan Allah? Kalau sudah sesuatu kebutuhan diri kita, contoh lagi. Nah, ini enak kalau ngasih contoh-contoh, saya mah demen yang logika-logika aja. Ibu bapak kalau sehari semalam nggak makan bagaimana? Ya lapar, gue tahu, lemes. Ya kalau lapar mah wajar ya, kagak makan. Lemes nggak? Asupan yang dimana untuk jasad, makan itu hukumnya apa? Mubah. Makan mubah, minum mubah, tidur mubah. Mubah makan. Kita nggak makan 1 minggu juga sabodotay ngaing mah. Ujung-ujungnya paeh. Betul nggak? Tapi saat asupan ini karena jadi satu kebutuhan di dalam hidup, yang nggak makan gizinya kurang, betul? Nggak makan darah kurang, ada mudaratnya. Ada nggak satu nggak kebaikan yang akan datangnya kepada diri kita? Begitu juga salat. Allah menyatakan inna salata tanha anil fahsya iwal tuh. Orang yang mendirikan salat sudah pasti jauh dari perbuatan keji. Dan tetangga ngomong, Bib, saya punya nih Bib, saudara. Sholatnya tiap hari mah bener banget, nyolong ayam. Untung nyolong ayam itu juga sholat. Coba kalau nggak sholat bisa nyorong mobil, nyolong motor. Enggak, itu jawabannya nggak begitu, enggak. Dia baru mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Emang beda Bib, mengerjakan sama mendirikan? Beda. Kalau mengerjakan itu sekedar untuk menggugurkan kewajiban, itu mengerjakan. Tapi mendirikan, sholatnya kita dipakai di dalam keaplikasian di dalam kehidupan kita. Orang ruku tunduk berarti sama orang yang lebih tua. Sujud, nih masalah sujud nih. Ini kepala terhormat apa enggak? Terhormat apa enggak? Kepala negara, kepala rukun tetangga, kan gitu ya? Kepala rukun warga, kan begitu? Kepala, kenapa disebut kepala? Karena ini terhormat. Bagian tertinggi, kepala. Kalau orang Cijoho dipukul kepalanya marah apa enggak? Ya marah lah, orang ini kepala difitrahin Habib. Coba lihat dalam keadaan sujud. Kepala sama apa nih? Bujur.
Bujur. Lagi sujud, lebih tinggi mana? Ada nggak yang rata? Sujudnya tengkurap dong. Kepalanya yang disamain sama telapak kaki, sejajar sujud, bokong jauh lebih tinggi. Lihat, sesuatu yang terhormat belum tentu terhormat di hadapan Allah. Betul? Tuh, lihat. Kehormatan yang ada di dunia ini cuma satu, tatkala kita hati dan pikiran tunduk kepada syariat Allah. Kita sebagai orang yang punya kedudukan, saya mau sujudnya nggak pakai kepala, Bib. Saya mau sujudnya cuma begini aja dah. Nggak bisa. Syariat nggak boleh. Tetap kepala harus ada di bawah. Di bawah. Itu keinginan Allah. Berarti di dunia ini tidak ada yang lebih terhormat kecuali Allah. Paham sampai sini? Ini tugas kita sebagai hamba untuk ibadah kepada Allah. Tadi Habib Muhammad ngomong, kemerdekaan yang ada di Indonesia ini atau di negeri kita ini jangan sekali-kali dinodai dengan cara yang nggak wajar. Yang nggak wajar dalam arti apa? Panggung gede, isinya dangdut. Yang joget, aduhai. Pakaiannya, bohai. Yang nonton, ahai. Betul nggak? Norma kemerdekaannya di mana? Ada nilai kemerdekaannya. Saat dulu para pahlawan keringatnya keluar, darahnya keluar, nyawanya dilepasin dari jasadnya. Untuk apa? Ngerebut kemerdekaan. Kalau ada sejarah mengatakan merdekanya Indonesia adalah hadiah dari Belanda, demi Allah dusta. Semua itu karena rahmat dan keridhaan Allah. Ada fasenya di dalam peristiwa kemerdekaan tersebut, para penjajah habis dipukul mundur. Yang di dalamnya selain pahlawan yang kita kenal, ada juga para alim ulama, ada santrinya. Mereka berbondong-bondong untuk apa? Menjaga satu kebinekaan tunggal ikaan di dalam Indonesia ini, untuk dijaga agar ke tangan para penerus bangsa dapat lebih manfaat dan bisa memanfaatkan Indonesia untuk kemajuan Indonesia sendiri. Insya itu para pahlawan. Masa kita ridho mereka berdarah-darah, ketembak, mati? Kalau logika lagi, masa bambu runcing menang sama tank? Logikanya di mana? Tank, tahu tank? Tahu tank, Bu? Woi, Bu, sare. Tahu tank, Bu? Tank. Masa bambu runcing menang? Kalau bukan, nih kalau ukuran akal nggak bakal sampai akal kita mah, Pak. Yang namanya bambu runcing udah pasti kalah orang ketemunya tank. Tapi berkah daripada rahmat Allah, dan ini diabadikan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tuh kita lihat, dengan rahmat Allah, tuh, dengan kasih sayang Allah diserahkan Indonesia ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang memerlukan keuntungan daripada Indonesia ini. Nih tinggal tugas kita tuh ngejaga. Tugas kita tuh ngejaga. Ngejaganya dari apa? Dari orang-orang yang nggak baik. Ya, ada sesuatunya. Kalau kemerdekaan ke panggung-panggung dangdut, wajar apa enggak? Wajar apa enggak? Ada hiporia-hiporianya, boleh apa enggak? Ini sekarang kita alhamdulillah di sini kan ada tablik akbar. Inilah tanda syukur yang seutuhnya. Kenapa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur kepada Allah akan ditambah nikmatnya. Allah ini kurang baik apa sama kita coba? Kita nggak ikut berperang, kita tinggal mencicipi kenikmatannya. Masa kita mau nodain? Yang ketiga, jaga anak-anak kita. Generasi penerus bangsa ada di tangan anak-anak kita. Penerus agama ada di tangan anak-anak kita. Sekarang saya lagi bingung, anak sekarang megang handphone mah jago-jago banget. Kalau dibilang Indonesia merdeka, rumah tangga kita belum merdeka, Pak Bu. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Handphone di tangan aja. Ini gara-gara siapa? Bapak apa ibu? Anak demen handphone ini gara-gara bapak apa ibu? Ya lo ribut-ribut lo.
Handphone gara-gara ibu yang beli kuota bapak. Bagi-bagi dosanya. Bu, yang namanya anak, kenapa sih kalau mau makan dikasih handphone? Suruh nonton YouTube. Biar apa? Biar duduk tenang anteng. Biar anteng. Ibu nggak sadar waktu kecil pecicilan. Bapak nggak sadar waktu kecil pecicilan, Pak. Loncat sono, loncat sini, ibu sampai capek, bapak sampai capek nyuruh makan. Kalau anak dikasih makan lari-larian wajar, namanya juga anak. Kalau ibu nyediain makan, bapak suruh muter-muterin meja, ayo kejar dulu, itu namanya bapak PA. Kita logika yang namanya anak-anak kan hidupnya main, betul? Biarin dia main, coba. Kita dulu ada masih main gangsing, bapak ngapal main gangsing, Pak? Main yoyo. Anak sekarang ada boro-boro main kelereng gak ada. PUBG, Mobile Legend, FF tuh mainannya. Lu ya tuh sekarang yang begitu-begitu. Pak maaf, Bu maaf, saya masuk Kuningan ini 2011. Saya dakwah di Kabupaten Kuningan ini 2011, saya udah masuk di Kabupaten Kuningan. Saya ngelihat kalau setiap mau maghrib jam 5 sore itu anak-anak pantar-pantar segini nih udah pakai peci, koko, kain, pegang kitab kuning, jalan ke musola. Sampai detik ini udah nggak ada Pak yang begitu, nggak ada. Maghrib masih pada main sepeda. Kita ingat dulu waktu kecil saya jam 5 belum mandi, belum pakai koko, belum pakai kain, belum pakai peci, digebugin dari kaki sampai paha sampai biru semuanya. Saya sampai bilang sama mama, mama nih ibu tiri ibu kandung sih mah. Main gebugin aja. Ternyata manfaatnya sampai gini hari. Bukan berarti orang tua itu benci sama kita, bukan. Tapi ngedidik untuk dipatri. Anak ini makin taat sama Allah. Kenapa? Karena rezeki yang Allah titipkan lewat orang tua kita. Kita ini anak. Buat apa? Nyelamatin orang tua nanti di yaumil qiyamah. Kalau kita nyelalai di dunia, mungkin gak orang tua kita selamat? Gak bakal mungkin. Maka itulah didikan orang tua. Bu, saya cuma mau ngasih tahu kemerdekaan Indonesia ini alhamdulillah sekarang udah masuk ke 77 ya. 77 tahun. 77 tahun kita menikmati kemerdekaan ini. Tolong merdekakan juga rumah tangga kita. Saya nggak lagi lah bahas kemerdekaannya, udah insya Allah kita sejarah kita udah pada tahu semuanya. Tapi saya cuma ingin gedobrak hati setiap orang tua. Tolong setiap suami, nih hati-hati nih Pak. Bapak, oi, lu sare juga lu. Pokoknya yang serius yang depan doang. Oh no ya gini-gini. Pak, lu imam lembek amat lu. Tegas gitu Pak. Nah gitu, ngapa jadi laki-laki? Pantesan LGBT banyak. Modelnya begini. Makanya jadi laki Pak. Ini jujur, lihat punya anak laki-laki, periksa handphonenya. Periksa handphonenya. Jangan main-main Pak. Jangan main-main. Sekarang banyak orang yang lemes Pak. Laki lemes, jalannya lemes banget. Ya Allah ya Karim. Lu pengen tabok rasanya. Ya Pak Haji ngomongnya bencong, bukan. Banci. Itu kalau jalan begitu ya Allah. Periksa handphonenya. Bapak tanggung jawab loh Pak sampai ke akhirat. Kalau ibu urusannya cuma sampai dunia Bu. Betul Pak. Karena di dalam hadits Nabi, wahai para istri, ini doanya malaikat Jibril, ya Allah jangan kau terima amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suami. Ini doanya malaikat Jibril, aminnya daripada Allah. Nabi mengaminkan, amin. Ibu nggak seneng? Wih, nggak seneng? Lah emang hadisnya di situ nggak ada suami durhaka, nggak ada. Ini suami mah suami soleh di sini mah. Di Pak parah ya Pak ya. Nih berarti rumah tangga Bapak masih belum merdeka Pak. Istri bawaan yang ngotot aja. Bu, ini saya ketegesin sekali lagi, yang paling banyak di neraka laki perempuan. Laki. Nggak ada dalilnya itu. Perempuan masuk surga, ya itu juga cuma 2 biji. Bu,
Paling banyak neraka tuh perempuan, Bu. Tapi mudah-mudahan perempuan di sini mah ahli sorga, bidadari sorga. Tapi bohong. Main amin aja lu. Ini saya ngelihat bapak-bapak di sini ahli sorga. Lihat bapak-bapak yang tertindas. Suami-suami tertindas. Bapak tanggung jawab loh Pak di akhirat. Bu, satu helai rambut perempuan sudah boleh dan wajib memasukkan 4 laki-laki masuk ke dalam neraka jahanam. Satu helai rambut seorang wanita. Ibu banyak, perempuan ini banyak, yang namanya aturannya banyak. Itu sekedar sampai di dunia, nanti di akhirat urusan suami. Ibu sholat, ibu nggak sholat, ibu teguran daripada suami. Suami tegas di dalam menegur untuk masalah ibadah. Kenapa? Karena suami nggak mau sebagai istri yang dapat menghambat seorang suami akan masuk ke dalam surganya Allah. Tugasnya seorang istri, saya mau tanya, ibu bapak mau nggak masuk surga bareng-bareng? Bapak nggak mau. Bapak mau Pak? Tuh, oh gak Pak, di dunia aja nyusahin, gimana di akhirat? Ibu mau masuk surga berdua-duaan? Bu, bidadara nggak ada loh Bu di sorga. Yang ada bidadari. Ibu, maaf ya Bu, maaf. Seorang istri kurang ajar sama suami. Jangan khawatir Pak. Senyum baik. Senyum, terusin aja, terusin. Itu malaikat di atas ngedengar perkataan bidadari kepada Allah. Ya Allah, cepat ambil laki-laki ini. Bawa kepadaku, biar aku yang mengurus suami ini. Ibu nggak ngurusin, kita udah punya bidadari Pak, tenang baik. Lah, Bapak tahu bidadari nggak Pak? Satu iler bidadari, iler, tahu iler? Kalau bahasa Sunda iler apa? Apa namanya? Namanya nggak enak amat ya. Satu iler bidadari turun ke bumi, satu dunia wangi. Iler lu Bu? Amit-amit. Tenang Pak, istri durhaka sama kita, bidadari udah disiapin buat kita Pak. Apalagi yang pasang jenggot. Yang pasang jenggot nih, ya, satu helai jenggot, satu bidadari lagi bergelayutan. Luar biasa. Siap-siap yang punya jenggot, besok insya Allah botak, istri ini hari kerok. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tanggung jawab seorang wanita itu yang pertama jaga kehormatan keluarga, jaga kehormatan suami, jaga harta suami, jaga diri untuk suami. Itulah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masa rumah tangga kita maunya begini terus Pak? Ibadah kita nafsi-nafsi, kehidupan nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Saya cuma sampai selalu saya bicara, mau itu di TikTok, mau itu dimanapun saya bicara, tolong yang namanya perempuan jangan pernah ikut di proses pemakaman. Tolong jangan. Kenapa? Banyak mudaratnya. Jika seorang wanita ikut di dalam proses pemakaman, yang pertama jika auratnya terbuka, ini perempuan kan aurat nih. Ini kan aurat nih. Betul. Satu helai rambut ini kan belum tentu kita rapihin terus. Satu helai rambut aurat yang terlihat siksaan buat jenazah. Ibu ya, nanti kalau sudah selesai proses pemakaman, ibu mau datang silahkan. Sudah tabur bunga, udah apa silahkan datang ziarah nggak apa-apa. Tapi saat proses tolong jangan ikut. Paham ya? Habib, ini orang tua saya, sekalipun orang tua, doa itu jauh lebih baik. Ya, jangan disisain bekas kepada orang tua tatkala orang tua ingin masuk ke liang lahatnya. Ya, minta doa yang banyak, minta kepada Allah agar diselamatin orang tua kita dari siksa alam kubur, insya Allah. Tuh, karena perempuan ini banyak aturan di dunia, iya, tapi nanti di akhirat kalau perempuan ditanya, Neng, kenapa nggak sholat? Oh ya Allah, tanya aja sama suami saya kenapa. Suami yang ditanya terus-terusan. Bertubi-tubi pertanyaan Allah untuk istri dilempar kepada suami, wajib untuk menjawab apa yang dikatakan oleh seorang istri.
Ini tanggung jawab seorang laki-laki. Kita nikah ini bukan berarti tenang. Yang namanya nikah ini hak dan kewajiban seorang mukmin, muslim, muslimah diberikan kepada seorang laki-laki saat dia nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan pulang dari sini keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Menjadi keluarga yang ahli ibadah. Insya Allah. Jalin rumah tangga yang harmonis, ya, yang baik. Sediain air saat suami pulang. Suami mau mandi, sediain, tanyain, yang mau mandi air hangat apa mau air dingin, apa mau air mendidih. Kali debus mandi pakai air mendidih. Tanya, yang hari ini mau pakai bajunya apa, warnanya apa, celananya apa. Karena di sini kan rata-rata laki-lakinya pekerja, betul. Tapi ingat bu, lu jangan bilang-bilang ya. Kata Imam Syafi'i, jika ada laki-laki yang sholat subuhnya di rumah, lu jangan bilang-bilang dulu sama lakinya, ya. Jika ada laki-laki yang sholat subuhnya di rumah, suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Ya bu ya, oke bu, setuju ya? Besok nih subuh nih, ntar nih. Kalau suami kita sholatnya di rumah, mau jalan kerja, suruh pakai daster. Kalau enggak, rok. Ya, Bapak makmurin masjid, makmurin musola. Ya, kecuali udzur, silahkan. Kenapa? Berkahnya seorang suami, rezeki tatkala dia keluar dari rumah menuju musola atau masjid, Allah berkahin rezekinya. Insya tugasnya ibu apa? Doa. Salat duha 2, 4, 6, 8. Tapi usahain jangan 2, 4, 6, 8. Minta sama Allah, ya Allah jika ada rezeki kami yang dari atas, turunkan. Yang jauh, yang di dalam tanah, keluarkan. Seorang suami yang ikhtiar, rezeki ibu melalui doa itu akan diberikan oleh Allah. Insya Allah. Paham sampai sini? Insya Allah. Berarti Kabupaten Kuningan ini sekarang yang keberapa? 524. Berarti 524 tahun yang lalu Allah berikan keberkahan pada Kabupaten Kuningan. Insya Allah, dan alhamdulillah sampai detik ini Kabupaten Kuningan menjadi salah satu tolak ukur baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tempat atau dari kabupaten yang ada yang hidupnya rukun, senang antara satu dengan yang lainnya. Alhamdulillah Pak Haji Dian, sampai sekarang kita nggak pernah ada kerusuhan ya. Alhamdulillah nggak pernah ada kerusuhan, ada konflik antara ormas atau apapun. Itu masalah kecil, semuanya bisa hilang. Berkah apa? Doa para leluhur kita. Tolong dijaga kebudayaannya, dijaga daripada akhlak dan adabnya seorang Kabupaten Kuningan yang menjadi darah daging Kabupaten Kuningan. Bawa keberkahan pada negeri ini. Dengan kabupaten ini insya Allah negeri kita ini mendapat virus yang baik. Insya Allah. Saya jujur Pak, saya KTP masih DKI. Tahadutan bini demi Allah, KTP saya masih DKI. Soalnya Pak Haji Dian belum ngasih ACC saya menjadi warga negara Kabupaten Kuningan. Saya KTP masih DKI. Setiap saya diundang ke luar negeri, saya diundang ke luar kota, saya selalu bilang, Habib tinggalnya di mana? Di Kabupaten Kuningan. Daerah mana? Cirebon, lewatin. Insya Allah Pak, semua saya kasih tahu Kabupaten Kuningan. Mudah-mudahan Kabupaten Kuningan ini bisa tambah makmur. Banyak daripada kemarin Pak Haji, betul-betul saya dapat rombongan. Rombongan dari Lampung datang ke saya. Habib, ternyata Kabupaten Kuningan enak. Buka bisnis apa Habib di sini? Satu investasi. Insya Allah. Ini tanggal 11 artis-artis Malaysia insya Allah mau datang ke Kabupaten Kuningan. Tuh. Senang nggak? Senang. Biar kita, saya walaupun nggak hidup di pariwisata, saya bawa orang-orang itu untuk tahu Kabupaten Kuningan. Biar kita tahu ini loh Kabupaten Kuningan yang bisa menjadi satu tolak ukur dan dibawa ke negerinya, dibawa ke daerahnya untuk menjadi tolak ukur agar warganya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya tuh menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat. Saya kasih nanti ada waktunya dia untuk
kemana ziarah ke Kabupaten Kuningan ini. Kita punya makam-makam besar yang ada di Kabupaten Kuningan ini. Ya, ibu bapak, dijaga kebudayaan Kabupaten Kuningan, dijaga betul-betul. Untuk apa? Untuk menjadi satu keberkahan, untuk terus satu turun menurun kepada anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Dari apa yang disampaikan hari ini, di malam ini sekarang udah jam 10:30 lu, jam 10. Oh, jam saya rusak berarti. Ini kita sampai jam berapa? Jam 2 ada, jam 2 ya? Setuju nggak? Gua mah enggak. Copot ibu lidah saya bapak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama saya cuma mau ngingetin, yuk hati kita ini dibenerin. Kalau hati benar, insya Allah semua anggota badan kita benar. Hati ini tergantung dari apa? Dari asupan makanannya. Kalau yang haram, pasti hati akan menjadi kotor. Kalau yang remang-remang aja, hati juga bakal keruh. Jadi masukin sesuatu yang halal. Kalau masuk yang halal, saat kita makan, hati pun akan menjadi sesuatu hati yang bersih, yang taat, yang ibadah, yang ingat sandarkan hati kita kepada Allah. Yang kedua, baca dan selalu zikir dalam hati kita. Alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi wa tatma'inul qulub. Seseorang, setiap hamba, setiap manusia ditugaskan untuk mengingat Allah. Kenapa? Saat kita mengingat Allah, hati yang tadinya keras menjadi lembut, diberikan cahaya, sehingga kita kalau berdoa nggak bisa nyebut nama Allah, air mata kita keluar. Organ tubuh 7 yang akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Mata ini akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Telinga akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Mulut akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Tangan akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Kaki akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Dan yang paling ini paling bahaya, kemaluan. Kemaluan ini pun akan bersaksi di yaumil qiyamah. Jika 7 organ ini sudah bersaksi dalam keadaan baik, selamat kita. Kalau 7 organ ini nggak baik, nah ini tergantung semua dari hatinya. Kalau hatinya nggak baik, semua 7 organ tubuh ini nggak akan pernah baik. Maka selamatin hati kita, ya, selamatin hati kita, zikir selalu sama Allah, minta sama Allah. Bapak ibu pernah tahu Abu Nawas? Hah? Itu mah restoran yang di Jakarta mah. Abu Nawas seorang wali min auliyaillah. Sedangkan setiap kita ini kalau taunya Abu Nawas ini seorang yang cerdik. Kalau kita punya teman banyak akal, kita bilang ini otak-otak Abu Nawas nih. Abu Nawas ini seorang wali min auliyaillah. Ilhamnya langsung dari Allah. Langsung Allah berikan. Setiap ada permasalahan, ada jalan keluarnya. Abu Nawas ini baina maghrib wa isya nggak pernah lepas baca kulhu 15.000 kali. Setiap sholat 1 rakaat hatam Al-Quran. Udah pernah dengar belum doanya? Hafal nggak ibu bapak doanya? Kita pernah dengar, tapi kita nggak tahu aja kalau itu doanya Abu Nawas. Ilastulil firdausi a'la walak wa naril fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambil azimi. Tuh lihat doanya Abu Nawas. Ya Allah, yang sholatnya 1 kali rakaat khatam Al-Quran, kulhu 15.000 kali baina maghrib wa isya, antara maghrib dengan isya 15.000 kali doanya. Ya Allah, hamba sadar gak pantas masuk ke dalam surga, tapi sungguh ya Allah, hamba tidak mau masuk ke dalam neraka, takut hamba. Maka dari itu terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Lihat Abu Nawas doanya kayak begitu. Kita ibadah kagak, sholat kagak,
ngaji kagak, silaturahmi kagak, minta ya Allah lobakeun rezeki aing. Betul, begitu betul. Buat apa rezeki banyak, buat apa? Hah? Alah, buat beramal, ngimpi. Duit banyak, lupa sama Allah. Yang perempuan beli skincare, yang laki-laki kawin lagi. Allahumma deh, nih malam doa kita dikabulin sama Allah. Ya Allah, banyakkan rezeki kami. Lalu pulang sampai rumah, buka pintu rumah, buka pintu kamar, ketiban duit. Kaget nggak? Kena jantung pae. Manfaat duitnya. Mintanya apa? Ya Allah, berkahkan rezeki kami. Mintanya rezeki yang mau jadi orang kaya apa mau hidup berkah? Mau kaya apa mau berkah? Mintanya, ya Allah, jadikan kami orang yang kaya raya juga orang kaya mah banyak no yang ditangkap KPK orang. Ayo duitnya triliunan. Tuh 1 triliun, pernah lihat duit 1 triliun? Sarua aing juga. Tuh kalau dibeliin cendol, nih perumahan BTN tenggelam. Banyak loh duit segitu mah. Tapi berkah? Enggak. Tapi alhamdulillah. Nah sekarang saya mau tahu nih, mau tanya. Tahu nggak sih arti berkah? Kan selalu kita minta ya Allah berikan kami keberkahan, Habib minta berkah. Tahu nggak arti berkah? Tahu? Mengambil satu kemanfaatan, keuntungan dari kebaikan orang tersebut, itu namanya berkah. Contoh, duit di kantong belum habis udah datang lagi, itu namanya berkah. Paham? Paham? Giliran duit paham lu. Duit di kantong belum habis udah datang lagi, itu namanya berkah. Berkah itu nggak bisa dilihat. Saya mau tanya, tahu cabe? Tahu cabe? Pernah makan cabe? Rasanya apa? Pedas bisa dipegang, pedas bisa dilihat. Sama begitu juga berkah. Yang pedas itu bisanya sama berkah juga, cuman bisanya dirasa. Hidup tenang, rumah tangga makmur, hidup senang, itu namanya berkah dalam hidup. Ya, mudah-mudahan kita rezeki kita diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal. Minta sama Allah yang kedua. Doa yang kedua kita selalu minta, ya Allah, panjangkan umur kami. Betul? Betul? Mau panjang umur? Yang lain mati kita sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri, nguruk sendiri, mau? Minta rezekinya udah, minta umur panjang dalam taat ibadah kepada Allah. Silaturahmi, nih salah satunya nih. Ini silaturahmi gini yang pertama nih akan panjangin umur kita nih. Yang kedua rezekinya akan diberkahin oleh Allah. Yang ketiga matinya dalam keadaan membawa iman ke hadapan Allah. Amin ya rabbal. Yang ketiga kita sering minta juga, ya Allah matikan kami, masukkan kami ke dalam surgamu. Mintanya begitu kan? Emang kita pantas masuk surga? Hah? Boro-boro. Ibu bikin kopi aja cemberut buat suami. Bu, besok nih suami mau berangkat kerja, bikin kopi bu, sambil sholawat sambil senyum. Ibu ya, begitu mau deket sama suami pensiun, ya udah bikinnya sambil goyang. Tangannya bapak, lu mah seneng aja lu. Tangannya goyang. Kalau nggak goyang gulanya mana bisa larut. Bawa senyum. Makan siang sediain senyum. Sore nyediain lagi ubi, singkong, ngopi. Senyum. Makan malam sediain lagi senyum. Insya Allah besok pagi ibu dibawa ke rumah sakit jiwa sama bapak. Lah hidup nggak pernah senyum, tiba-tiba senyum, baik kan gitu kan? Ibu ya, senyum. Itu amaliyah paling gampang. Yang kedua buat bapak, Pak, saya mau kasih amalan pelunas hutang, mau nggak? Ibu mau nggak dikasih amalan pelunas hutang, mau? Bayar. Lah emang amaliyahnya apa? Bayar. Rezeki berkah dan Allah berikan rezeki bertubi-tubi, mau apa enggak? Ini ada nih, catat baik-baik ya. Sekarang hari apa?
Selasa. Hari Jumat, saat khatib duduk dari khutbah pertama. Ingat baik-baik ya. Saat khatib duduk di khutbah pertama. Ya, saat duduk kan biasanya ada yang sholawat tuh. Ya, Bilal sholawat. Saat Bilal sholawat, kita baca ya ghani ya mughni 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 aghnini. Jadi ya ghani ya mughni dibaca 40 kali, setiap 10 kali aghnini. Setiap 10 kali ya ghani ya mughni ya ghani ya mughni aghnini. Berarti ya ghani ya mughni berapa kali? 40. Aghnininya berapa kali? 4 kali. Ya, Bib, saya belum selesai, tapi khatib udah naik lagi di khutbah kedua. Terusin. Dalam waktu dekat kita nggak sangka-sangka rezeki akan datang kepada kita bertubi-tubi. Insya Allah. Mudah-mudahan di hari ini ilmu yang keluar manfaat. Dan ilmu yang saya disampaikan ini khususnya manfaat juga buat diri saya pribadi. Insya saya minta khusus doa. Saya minta khusus doa untuk istri saya tercinta, ya, Syarifah Rizka Faradiba bin Syahab, yang saat ini masih kurang sehat, alhamdulillah, tapi udah keluar dari rumah sakit. Minta doanya dan doakan juga baby yang ada di dalam kandungannya dijadikan baby yang saleh-salehah. Amin ya rabbal alamin. Dan khusus nih buat teman saya nih yang lagi ada nonton di TikTok nih Pak dan di YouTube, saya minta kepada Allah disaksiin sama bapak sama ibu, saya minta keikhlasan doanya buat Revan Kumbara, ketua Getra wilayah Banda Aceh, Provinsi Aceh. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada beliau, diberikan keberkahan di dalam kehidupannya, dan insya Allah bisa membawa Aceh jauh lebih baik. Insya hadhihi niyah, dan khususnya buat kita semua. Allah panjangin umur kita, sehat afiah, dengan apa yang kita minta semua dikabulin nama Allah. Dan buat Haji Dian beserta kawan-kawan semua bapak-bapak yang ada di sini yang dalam keadaan masih merintis di dalam pekerjaannya, Allah lancarin di dalam pekerjaannya. Allah jauhkan segala bentuk fitnah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mau kasih satu sholawat. Sholawat ini kalau ada airnya dibuka. Yang punya airnya dibuka. Insya Allah sholawat ini yang punya penyakit, sakitnya diangkat sama Allah. Yang hatinya dalam keadaan sempit, Allah bukakan, Allah lapangkan hatinya. Insya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil wa dawaiha wa abadan wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala lihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allahumma jamin hajatina Muhammad tafarruq lima itafarruq ma'suma wa la ma'na wa la syakir wa la huma. Allahumma bihaqqi sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma tashfi shifaan shifaan zakana wa ala alihi wa sahbihi
وسلم. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول مأمول صلاة ظاهرا وباتنا في الدين والدنيا والآخرة، دافئة لكل شر، جلبة لكل خلنا ولحبابنا ولوالدينا ولوالدينا في دين مع اللطف والعافية وعلانية. أن الله ينور قلوبنا، أن الله ينور قلوبنا، أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الضغاء والحداء والأفاف والموت على دين الإسلام، والموت على دين الإسلام، والموت على دين الإسلام، والإيمان بلحمنة والامتحان بحج سيد ولد أدنان، ولكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين رب العالمين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البألوي الشفاعة يا البألوي الشفاعة يا البألوي الشفاعة. كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية، كل حاجة قضي، كل حاجة قضي، كل حاجة قضي. درك يا أهل المدينة، درك يا أهل المدينة، درك يا أهل المدينة، يا تريم أهلها، يا تريم أهلها، يا تريم أهلها. واعف عنا كريم واعف عنا رحيم، يا فرج الهم، يا كاشف الغام، يا من لأبدي يغفر ويرحم. دعوهم سبحانك اللهم تحت في السلام wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.